Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatannya hingga kita dapat bertemu di ruang virtual di pagi hari ini. Salawat teriring salam marilah kita berikan kepada kedua sana kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dan insya Allah kita yang insya Allah istiqomah sebagai pengikutnya juga mendapatkan syafaat kelak. Ya, selamat pagi ayah bunda semua dan teman-teman kelas 12 ya PPLS IPA maupun IPS serta ada teman-teman Ronin atau gap year juga. Insya Allah di hari ini atau di pagi hari ini ya kita akan mengikuti webinar program intensif sosialisasi program intensif dan strategi jitu menghadapi SNPMB 2023 ya. Sebelumnya ayah bunda semua, perkenalkan nama saya Dayu Hermawan. Izinkan saya di sini akan memandu acara hingga akhir nanti. Insya Allah marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ayah bunda semua, izinkan saya membacakan singkat untuk susunan acara di hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan webinar oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya nanti ada tilawah Al-Quran oleh teman kami, Kak Onep. Lalu nanti ada sambutan Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta, serta pemaparan sosialisasi program super intensif 2023 oleh Bapak Agung Purwanto ST. Lalu nanti selanjutnya ada acara inti kita yaitu strategi jitu menghadapi SNPMB 2023 bersama Kak Roni. Lalu nanti ada tanya jawab selalu serta ada penutup dan doa. Oke, ayah bunda semua, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu pembacaan tilawah oleh rekan kita Kak Onep. Kepada Kak Onep kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih kepada Kak Onep atas pembacaan tilawahnya. Semoga apa yang telah dibaca dan apa yang telah kita simak menjadi salah satu amalan di akhir tahun dan menjadi salah satu keberkahan di acara kita pagi hari ini. Baik ayah bunda semua, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sambutan Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta serta pemaparan sosialisasi program super intensif tahun 2023 oleh Bapak Agung Purwanto ST. Kepada Bapak Agung, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dayu. Terdengar suara saya? Terima. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi dhuhur ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa Bapak Ibu ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa ketemu lagi dalam ruang Zoom ini. Meskipun kita belum bisa tetap muka karena berbagai macam kendala, tapi mudah-mudahan program ini bisa mengeratkan hati-hati kita semua sehingga kita bisa terus saling interaksi. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan kami ya mohon Bapak Ibu jangan sungkan untuk bisa menghubungi kami untuk bisa menyelesaikan. Kemudian semoga terbaik dari Rasulullah SAW kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Ya Alhamdulillah, kita sudah mulai masuk di semester 2 ya, tahun 2023. Ya mudah-mudahan selama Bapak Ibu bergabung dengan Nurul Fikri, putra-putrinya di belajar Nurul Fikri, ada peningkatan prestasi, peningkatan pengetahuan yang bisa dirasakan ya Bapak Ibu sekalian. Kami berharap kami bisa memberikan layanan yang prima, yang maksimal, sehingga bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau ada misalnya hal-hal yang kurang berkenan, mohon segera sampaikan pada kami untuk bisa kami perbaiki. Ya, di kelas 12 ya, Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya kelas 12, Anda sekalian, ada hal-hal yang perlu kami berikan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian supaya persiapan kita untuk menghadapi SNBP dan SNBT itu semakin maksimal. Saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Apa sudah terlihat Mas Dayu? Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat Pak Agung. Sudah ya. Baik. Ini adalah nama ya, nama
seleksi yang ada sekarang 2023, SNPMB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ini akan dilewati oleh semua kelas 12 dan para alumni yang sampai tahun 2020 ya, 2022, 2023, 2022, 2021 ya. 3 angkatan terakhir ini diberi kesempatan bisa ikut seleksi ini. Nah, ini adalah siaran pers yang diberikan oleh panitia ya beberapa waktu yang lalu tentang perubahan skema ya, pengaturan untuk penerimaan seleksi PTN 2023. Yang kalau sebelumnya itu oleh LTMPT ya, LTMPT, kalau sekarang nama panit ganti jadi tim SNPMB. Panitianya ganti jadi namanya SNPMB. Ini ada peraturan adalah Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Jadi untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru itu ada tiga jalur, ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau kita kenal tahun lalu itu dengan jalur undangan. Kemudian ada SNBT, ya seleksi nasional berbasis tes, ya kalau terlalu namanya SBMPTN, dan jalur mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi ya untuk menseleksi calon mahasiswa di masing-masing kampus tersebut. Perubahan ini kemudian diterapkan pada tahun 2023. Jalur yang digunakan ya untuk SNBP itu berdasarkan nilai akademik saja, ya, atau akademik dan prestasi lainnya yang terkait PTN. Jadi kalau seandainya misalnya masuk ke bidang olahraga itu ada nanti diminta sertifikat pekerjaan dalam bidang olahraga tersebut minimal sampai tingkat kabupaten, ya. Alhamdulillah kalau seandainya Bapak Ibu punya Anda itu punya sertifikat yang level nasional gitu ya, bisa dipakai untuk di sini ya. Jadi prestasi ini tidak semua jurusan, hanya tertentu aja jadi disiapkan aja. Kalau memang masuk ke jurusan-jurusan yang memang butuh prestasi, butuh sertifikat segala macamnya. Nah, dari SNBP biaya tanggung pemerintah kita tidak perlu bayar apapun. Nah, ini tapi kuotanya itu 20% dari seluruh bangku yang ada ya, bangku yang ada kuotanya masuk cuma 20%. Kemudian yang kedua jalur SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, ya, berdasarkan hasil UTBK. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer, ya berarti menggunakan internet segala macamnya, atau hasil UTBK dan lainnya. Ya, ini berdasarkan tetapan oleh PTN tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi di SNBP juga sama halnya dengan SNBT. Kalau dia misalnya jurusan olahraga gitu kan, perlu ada disertakan pula sertifikat ataupun bukti-bukti bahwa memang Anda ikut dalam kejuaraan tersebut. Pelaksanaan tesnya menggunakan komputer seperti sebelumnya, nanti biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Kalau saya cek di laman resminya itu untuk saat ini sekitar 200.000 ya, 200.000 untuk pendaftaran tesnya ya. 100.000. Nanti bisa dikonfirmasi lagi di websitenya. Untuk SNBT kuotanya itu minimum 40%, ya, 40% minimum di PTN tersebut. Kemudian kalau mandiri ada beberapa PTN yang menggunakan nilai UTBK untuk masuk ke ikut jalur mandiri. Jalur mandiri ini maksimum kuotanya 30%. Tapi untuk PTN yang berbadan hukum, ya berbadan hukum, misalnya UI atau ITB, SNBT ini minimumnya 30% dan seleksi mandiri maksimumnya 50%. Jadi apa namanya PTN berbadan hukum itu diberi kewenangan untuk bisa menampung sampai sekitar 50% dari daya tampung di PTN tersebut. Kemudian untuk SNBP ya, sini ada single sign on SSO yang dipakai ya, harus dipahami juga Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pengisian PDSS, pendaftaran SNBP dan pendaftaran SNBP. Ini harus memiliki akun di SNPMB ya, harus memiliki akun SNPMB. Makanya setiap peserta itu harus mendaftar di registrasi di akun SNPMB. Itu di portalnya ya, https://
/2 portal/snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Ya, registrasi di sini, jangan sampai tidak registrasi. Karena registrasi ini akan dipakai untuk pengisian beasiswa oleh sekolah. Ya, sekolah itu akan melakukan pendaftaran registrasi dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 9 Februari. Nah, siswanya itu diberi kesempatan tanggal 16 Januari sampai 15 Januari. Nah, itu tolong Bapak Ibu sekalian mengkomunikasikan hal ini ke pihak sekolah yang siswanya itu masuk ke eligible. Kemudian untuk pendaftaran SNDP ini tanggal 14 sampai 28 Februari ya. Sekali lagi untuk yang SNDP, Bapak Ibu sekalian itu bisa menghubungi pihak sekolah masing-masing untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk SNBT ini registrasi akunnya itu diberi kesempatan dari 16 Februari sampai 3 Maret ya. Registrasi akunnya dari 16 Februari sampai 3 Maret. Jangan sampai tidak meregistrasi, Bapak Ibu sekalian ya. Tolong diingatkan pada Anda sekalian untuk registrasi akun SNPMB, karena ini berpengaruh pada keikutsertaan Anda di UTBK SNBT. Ini adalah jadwal SNBP 2023, pembuatan akun SNPMB di sekolah itu tanggal 9 Januari sampai tanggal 9 Februari 2023. Kalau akun SNPMB siswanya itu 16 Januari sampai 15 Februari 2023. PDSS itu sosialisasinya ya, timeline-nya ya, 1 Desember sampai 8 Februari. Kemudian sosialisasi SNBP 1 Desember sampai 8 Februari. Launching kegiatan PMB-nya ini 3 Januari. Penetapan siswa eligible 3 Januari sampai 8 Februari. Ini untuk masing-masing sekolah beda-beda jumlahnya Bapak Ibu ya. Untuk yang akreditasi A itu sampai 75%, yang akreditasi B itu sekitar 50% dari seluruh jumlah siswa kelas 12 pada saat itu. Kemudian yang akreditasi C cuma 25%. Jadi nanti mohon menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui apakah putra-putri Bapak Ibu sekalian masuk dalam siswa eligible. Kemudian pengisian PDSS 9 Januari sampai 9 Februari. Pendaftarannya 14 sampai 8 Februari, ada waktu 2 minggu untuk pendaftaran. Tolong jangan diabaikan Bapak Ibu ya. Kemudian pengumumannya ini hasil SNBP-nya tanggal 28 Maret 2023. Sebagai info aja bahwa seluruh kegiatan pada hari pekan itu akan diakhiri pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini jadwal SNBP 2023. Kemudian untuk SNBT ya, UTBK 2023, materi tesnya, kita bicara SNBT sekarang ya. Materi tesnya ada tes potensi skolastik ya, yang ini. Kemudian ada penaruhan matematika, ada literasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jadi ada 4 kelompok besar. Nanti TPS-nya dibagi lagi, ya dibagi lagi nih. Metode tesnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Nah, jadi ini harus dilatih dari sekarang untuk bisa menggunakan komputer dalam rangka pelaksanaan tesnya ini. Kesempatan tesnya, setiap peserta hanya boleh mengikuti tes 1 kali. Ya, tahun ini hanya boleh 1 kali tes. Kalau mau kedua kali ya berarti bayar lagi. Gitu. Di pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, ya. Selama 14 hari masing-masing gelombang, 1 hari itu 2 sesi, pagi dan siang. Jadi mohon pantau terus ya pelaksanaannya kapan, jangan sampai kelewat, ya jangan sampai kemudian kita mengabaikan informasi yang seperti ini. Hasil tesnya itu akan diberikan secara individu kepada masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ingin mengetahui informasi lebih jauh itu ada di halaman resminya https://2-smering2.bppp.kemendikbud.go.id. Kalau untuk yang tunanetra itu akan melaksanakan tes dengan jadwal dan waktu yang tersendiri. Ini ya yang informasi pelaksanaan tesnya dilakukan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari ya. Gelombang 1 ini dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 14 Mei seperti ini ya.
satu hari itu 2 sesi, ya, pagi dan siang. Ini gelombang 1. Kalau gelombang 2-nya mulai tanggal 22 Mei sampai 28 Mei, ya. Jangan sampai kehilangan informasi ya Bapak Ibu ya. Ini perlu diingat lagi, gelombang 1-nya tanggal 8 sampai 18 Mei, gelombang 2-nya tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei. Ini ada catatan ya, jumlah hadirin sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Kemudian di beberapa wilayah, pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat, ya, sesuai dengan kondisi setempat. Ini untuk SNBT. Ya. Untuk pelaksanaan penjadwalan UTBK sendirinya, ya, akunnya, pembuatan akunnya ini untuk masing-masing peserta, Anda sekalian, ini tanggal 16 Februari sampai tanggal 3 Maret. Jangan sampai lewat Bapak Ibu ya, sayang. Sosialisasinya sudah berjalan ya, dari tanggal 1 Desember sampai 14 April. Kemudian pendaftaran UTBK-nya ini 23 Maret sampai 14 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu dimulai 8 Mei sampai 14 Mei 2023. Kalau gelombang 2-nya tanggal 22 Mei sampai 28 Mei 2023. Ini silakan pilih salah satu gelombang mana yang lebih nyaman, ya, yang lebih pas persiapannya untuk Anda sekalian. Dan sekali lagi hanya boleh diikuti 1 kali aja ya. Kemudian pengumuman hasil SNBT-nya tanggal 20 Juni 2023, unduh sertifikatnya dari tanggal 26 Juni sampai 31 Juni 2023. Setelah itu kemudian Bapak Ibu diminta untuk mendatangi kampus tempat yang dituju ketika akan lulus untuk daftar ulang. Materi ujian UTBK 2023 seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada 4 kelompok besar, ada tes potensi skolastik, kemudian ada penerapan matematika, ada literasi dalam bahasa Indonesia, dan tes dalam bahasa Inggris ya. Dengan alokasi waktu itu 195 menit atau sekitar 3 jam lebih ya, 3 jam lebih 15 menit ya. Nah, ini jadi perlu fisik yang prima. Kalau pagi ya Anda sekalian diminta sarapan dulu, jangan sampai kemudian ketika pelaksanaan itu kelaparan segala macamnya, jadi mengganggu konsentrasi. Ya, kita berusaha menghindari hal yang mengganggu konsentrasi ketika mengerjakan UTBK. Ini uraian soalnya. Untuk TPS itu totalnya 85 soal dan diberi waktu 90 menit ya. 85 soal dengan perinci sebagai berikut. Ada penalaran induktif 10 soal, waktunya 10 menit. Penalaran deduktif 10 soal, diberi waktu 10 menit. Penalaran kuantitatif 10 soal, 10 menit. Ya. Kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal, ini diberi waktu 15 menit. Kemampuan pembacaan 20 soal, 25 menit. Pengetahuan kuantitatif 15 soal, 20 menit. Untuk literasi itu ya ada 3 kelompok besar, literasi dalam bahasa Indonesia 30 soal dalam waktu 45 menit, literasi dalam bahasa Inggris 20 soal 30 menit, matematika 20 soal ini 30 menit. Ini berbeda dengan tes tulis. Kalau tes tulis kita bisa lompat-lompat ke soal yang mana aja. Kalau untuk yang komputer itu nggak bisa Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Tolong diberi pengertian kepada Anda. Jadi per subtes itu ada jatah waktunya. Ya, kalau belum selesai tidak bisa pindah ke subtes lainnya. Ya. Nah, jadi ya, kalau deduktif belum selesai itu nggak bisa pindah ke deduktif kalau waktu belum selesai. Kita tidak bisa ke kualitatif kalau waktu deduktifnya belum selesai. Kalau sudah selesai itu nggak bisa balik lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini nggak bisa mengerjakan ke soal sebelumnya. Jadi per blok per subtes itu sudah ada jatah waktunya, manfaatkan sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, di sini tidak ada nilai minus. Jadi kalau betul itu poinnya 1, salah atau kosong poinnya 0. Nanti yang akan dihitung oleh panitia adalah bobotnya. Jadi ada bobot soal mudah, ada bobot soal yang sedang, ada bobot soal yang sulit ya. Mudah, sedang, sulit. Tahunya dari mana Bapak Ibu ke tingkat kesulitan soalnya? Ketika sudah diperiksa oleh panitia. Ini panitia akan melihat nih,
kalau satu soal itu banyak yang menjawab dengan benar, ya, salah satu soal bisa dijawab dengan oleh peserta, baik yang benar, maka itu termasuk soal yang mudah, sehingga diberi bobot lebih rendah dibandingkan soal yang sedang atau yang sulit. Yang sulit itu kalau yang benar cuma sedikit, ya, peserta yang menjawab benar itu sedikit, itu bobotnya tinggi. Nah, berapa bobotnya itu nanti panitia yang memberikan kebijaksanaan. Ini silakan dilihat di web infonya supaya ada pemahaman yang lebih komprehensif, lebih paham, lebih jelas ada di sini. Ini dari informasi untuk SNBT dan SNBP, juga ujian mandiri. Kemudian kalau di NF gimana untuk persiapan Anda sekalian, ya? Kita sudah mulai Bapak Ibu ya. Ini pekan kedua sekarang, akan masuk pekan ketiga nanti hari Senin, ya. Kita mulai belajar 2 Januari 2023 ya. Mohon maaf, ini masih secara ketik, belum diganti. Kita mulai belajar Senin 2 Januari 2023. Untuk 456 seperti ini, kita skip aja langsung ke personalin ya. Itu nanti untuk personalin itu akan banyak fokus ke soal-soal SNBT yang tadi. Pemahaman skolastik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, literasi matematika, kita akan fokus ke situ. Kalau ada beberapa selipan kimia, biologi, sejarah, geografi, itu untuk persiapan kalau nanti ada ujian mandiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen ujian mandiri, kita juga persiapkan supaya lebih matang, ya, untuk lebih siap untuk mengikuti ujian mandirinya. Ini timeline-nya yang akan kita lewati. Untuk semester 2 ini, kita mulai dari Senin 2 Januari 2023. Ya, pekan ini ya, ada TO1 SNBT. Kemudian ada lagi TO-nya, TO2, pekan keempat TO2 SNBT. Kemudian ada lagi TO yang ketiga, untuk SNBT, tanggal 6 Februari, ya, pekan ke-6. Kemudian TO keempat, ini pekan ke-8, 20 sampai 22 Februari. Kemudian TO 5, pekan berikutnya, pekan ke-9, TO 6, pekan ke-10, TO 7, pekan ke-11. Jadi untuk kelas 12 dan alumni, Ronin, itu kita akan adakan 7 kali TO SNBT. Nah, ini cukup banyak untuk bisa dijadikan latihan soal juga untuk memprediksi kira-kira dengan kemampuan yang ada pada diri Anda sekalian, di jurusan mana bisa tembus di jurusan mana yang dimimpikan. Nanti kita ada jeda untuk Idul Fitri selama 2 pekan, ya, antara pekan 15 dan 16, ini ada jeda 2 minggu untuk Idul Fitri. Kalau untuk kelas 12 berarti sudah selesai ya, karena di sekolah sudah selesai, tinggal nanti menunggu super intensifnya. Jadi untuk semester 2 ini kami beri 2 bagian, ada bagian intensif dan ada bagian super intensif. Kalau yang tanggal 1, pekan 1 sampai pekan 11 ini adalah intensif ya. Nanti pada pekan berikutnya ada super intensif bagian intinya. Nah, untuk intensif yang satu SNBT, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mulai belajarnya ini 2 Januari 2023 sampai 26 Maret 2023 selama 12 pekan KBM. Akan diberikan 7 kali TSNBT berisi TPS dan tes literasi. Juga akan diberikan 7 kali problem set ya, yang harus dikerjakan oleh sekalian untuk memantapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengerjakan soal. Nanti ada 6 tugas pemantapan materi yang akan diberikan pada setiap pekannya. Pekan tertentu nanti akan dikomunikasikan dengan para pelajar di lokasi masing-masing. Nah, yang dibahas adalah bahas SMART dan TF. SMART itu adalah suplemen materi terpadu ya, suplemen materi terpadu yang berupa lembaran, soal-soal, dan TF. TF ini bentuknya online via aplikasi SIP di NF. Jadi TF itu bentuknya online. Kalau SMART itu kertas fisik yang bisa dibawa pulang. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngecek ke Anda
sejauh mana pengertian Smart-nya. Untuk tahap 2 sebenarnya intensif, ya, mulai belajarnya 2 April 2023 sampai 31 Mei 2023. Pelaksananya selama 6 pekan KBM ditambah 2 pekan ada jeda libur Idul Fitri. Nah, ketika intensif itu TO-nya lebih intens, lebih banyak, ya, meskipun pekan sedikit tapi TO-nya lebih banyak karena anak-anak akan masuk setiap hari, ya, hari tertentu, libur, kemudian dalam sekolah, ya, masuk hampir tiap hari. Nah, ini akan ada 13 kali TO SNBT berisi TPS dan tes literasi. Per setnya ada 5 set. Tidak ada pemantapan materi yang dibahas TH dan Smart. TH itu tes harian. Kalau tadi TF tes Smart, ya, F itu post tes, ya. Kalau tadi itu post tes, kalau TH itu tes, ya, tes harian. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Mas Bayu sebentar, saya dulu, ya. Ya, begitu. Terima kasih, Mas Bayu. Kembali ke Mas Bayu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas pemaparannya. Ini Pak, ada pertanyaan dari salah satu orang tua siswa, dari Pak Ahmadi. Apakah materinya ini bisa diberikan kepada orang tua untuk dipelajari, Pak? Bisa, insya Allah nanti saya buatkan filenya, nanti saya kirim ke teman-teman staf, bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi untuk Pak Ahmadi dan ayah bunda sekalian, nanti untuk materi akan dibagikan via teman-teman staf di lokasi Nurul Fikri masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sekalian dan teman-teman PPLS dan juga Ronin, kita akan langsung saja ke sesi berikutnya atau sesi inti dari acara kita, yaitu strategi jitu menghadapi SNPMB 2023 bersama Kak Roni, dan alhamdulillah Kak Roni juga sudah bersama kita nih. Ya, Assalamualaikum Kak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kak Roni kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Gimana Kak, bisa kita mulai? Boleh. Ya, ayah bunda sekalian, langsung saja kita simak bersama ya pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Roni. Kepada Kak Roni saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agung Purwanto ST selaku manajer wilayah, ya, Utara Jakarta, dan ayah bunda sekalian yang hari ini hadir menyempatkan diri di pagi hari untuk sama-sama membicarakan berkaitan dengan masa depan anak-anak dari ayah bunda semua, yaitu memilih program studi dan perguruan tinggi negeri di universitas, ya, melalui jalur khususnya SNBP dan juga SNBT. Perkenalkan, nama saya Roni. Senang sekali saya bisa bertemu dengan ayah bunda semua di pagi hari ini. Yang mungkin kegiatan weekend ini seharusnya libur ya ayah bunda. Lalu kemudian ayah bunda menyempatkan diri untuk hadir. Ini sebuah kehormatan bagi kami, ya. Berterima kasih kepada ayah bunda untuk mendengarkan pemaparan dari kami berkaitan dengan bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan putra-putri dari ayah bunda semuanya untuk memilih jurusan di perguruan tinggi negeri. Untuk itu saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu, ya. Oke. Baik. Apakah sudah terlihat di layar ayah bunda? Sudah Kak, sudah. Baik, terima kasih. Saya akan coba untuk full screen ya. Kalau di full screen, sudah full screen nggak? Apakah sudah full screen? Sudah, Kak Roni, sudah. Sudah ya, oke.
Baik, Ayah Bunda semua, saya akan membicarakan berkaitan dengan informasi dan strategi masuk perguruan tinggi negeri, khususnya di tahun ini ya, di tahun 2023. Karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi ya, dan regulasi yang dilakukan oleh kementerian ya dari tahun sebelumnya dengan tahun ini itu agak sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk disimak ya, supaya nanti tidak hanya dari sisi putra-putri Ayah Bunda semuanya, tapi Ayah Bunda juga bisa mengetahui seperti apa sih aturan main yang dilakukan panitia dalam proses seleksi. Nah, baik, sudah slide-nya? Slide-nya sudah berganti. Slide-nya sudah berganti belum? Belum ya? Yang kita bahas Kak, tampil. Takutnya ini takutnya tampilan saya dengan tampilan yang di Zoom berbeda. Baik, nah hari ini kita akan bahas ada 4 poin Ayah Bunda semua berkaitan dengan pagi ini ya. Pertama adalah informasi seleksi sistem seleksi masuk PTN terupdate ya. Mungkin sebagian Ayah Bunda sudah pernah mengikuti paparan dari sekolah atau mengikuti paparan dari panitia pelaksana yang juga disampaikan via online ya, baik dari itu Instagram live-nya atau dari YouTube. Nah, tapi kita coba untuk merefresh kembali karena mungkin ada sebagian Ayah Bunda yang sibuk dan tidak mendapatkan informasi ya lebih banyak berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Lalu kemudian yang kedua, cara memilih jurusan yang tepat seperti apa? Ketiga, cara meningkatkan nilai TPS di jalur tes tulis. Dan juga bagaimana peran orang tua. Nah, jadi kita akan coba berkolaborasi. Kita di Nurul Fikri perannya apa, Ayah Bunda di rumah perannya seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah, nah sebenarnya Ayah Bunda semua, untuk masuk ke perguruan tinggi ini banyak sekali jalannya, gitu ya. Tidak hanya melalui jalur yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi yang sekarang kita bahas, gitu ya. Tapi banyak sekali jalurnya, nanti kita coba bahas gitu ya. Nah, tapi secara umum ada 3 jalur ya yang diketahui. Nah, ada yang disebut dengan SNBP, dulu namanya SNMPTN, atau kita kenal atau Ayah Bunda kenal dengan jalur undangan ya, jalur rapot. Nah, biasanya orang tua taunya jalur rapot atau jalur undangan, itu namanya sekarang SNBP. Nah, yang kedua ada jalur tes tulis nasional, namanya SNBT. Nah, ada juga jalur mandiri ya. Biasanya jalur mandiri ini tes tulis umumnya ya. Namanya adalah jalur mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Nah, tetapi pada dasarnya setiap perguruan tinggi punya jalur seleksi mandiri yang berbeda-beda Ayah Bunda. Contoh, ada jalur undangan yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN. Misalkan contohnya di UI. UI itu namanya PPKB. Nah, PPKB ini sebenarnya adalah jalur undangan internal UI ya, tapi ada perbedaan dengan jalur SNBP. Nah, perbedaannya apa? Biasanya perbedaannya pada program studi yang ditawarkan. Nah, biasanya lebih banyak vokasi untuk PPKB. Yang kedua, PPKB biasanya berkaitan dengan uang SPP-nya, berbeda dengan yang reguler gitu. Kalau di IPB ada namanya admisi IPB, di UB juga ada ya jalur undangan mandiri dari masing-masing perguruan tinggi. Tetapi yang bisa mengikuti adalah sekolah yang dapat undangan langsung dari perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau SNBP ini kan sifatnya nasional, gitu ya. Semua sekolah bisa ikut, tetapi dengan pembatasan. Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, tadi sudah disinggung sedikit berkaitan dengan berapa kuota yang disediakan. Nah, kuota yang disediakan di sini adalah kalau kita lihat secara detail ya, kuota masing-masing jalur itu di jalur SNBP itu ada 20% ya, minimal 20%. Boleh lebih berarti tidak boleh kurang. Tetapi rata-rata perguruan tinggi itu menyediakan ya, mereka 20%. Jadi jarang sekali yang menyediakan untuk jalur SNBP ini lebih dari 20%. Sedangkan untuk SNBT Ayah Bunda semua itu minimal 40%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tapi boleh lebih, gitu ya. Sama seperti SNBP, tidak boleh kurang, tapi boleh lebih. Nah, dan jalur mandiri maksimal 30%, ya. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Nah, kebalikannya nih. Jadi mandiri ini maksimal 30%.
Tetapi ada pengecualian di sini kalau kita perhatikan catatan di bawah, SBMPTN itu minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50% bagi PTN berbadan hukum. Nah, artinya di beberapa PTN berbadan hukum itu akan menyediakan maksimum 50% untuk jalur mandiri. Jadi kalau kita pecah lagi ya, kemungkinan besar ada 21 PTN berbadan hukum. Ya, ini Ayah Bunda bisa perhatikan, ada UI, ITB, IPB, UGM, ITS dan lain sebagainya sampai 21 universitas ini. Itu kemungkinan besar mereka akan menyediakan 50%-nya itu adalah jalur mandiri Ayah Bunda. Gitu. Jadi kalau kita lihat kalau kita rinci lagi, berarti jalur undangannya 20%, jalur tes tulis nasionalnya 30%, dan jalur mandirinya kemungkinan 50% untuk 21 PTN berbadan hukum ini. Nah, berarti kalau nanti Ayah Bunda putra-putrinya tidak masuk atau tidak diterima melalui jalur seleksi SNBP atau tidak masuk siswa eligible, ya tidak berhak ikut SNBP atau jalur undangan, nggak usah khawatir karena itu hanya 20% saja. Gitu. Nah, masih ada 80% yang bisa diikuti. Ada jalur tes tulis nasional dan juga jalur mandiri. Apalagi kalau pengen masuk di perguruan tinggi 21 berbadan hukum ini. Yang rata-rata adalah PTN-PTN favorit gitu ya. Nah, dia bisa masuk lewat jalur mandiri lebih besar. Nah, ini sebagai kabar gembiranya gitu ya, Ayah Bunda. Terus yang kedua, berapa jumlah PTN peserta SNPMB ya. Jadi SNPMB ini panitianya namanya, Ayah Bunda. 2023 ada 137 PTN. Kabar gembiranya adalah Politeknik itu ikut gabung dalam seleksi ini gitu. Nah, jadi bagi putra-putri Ayah Bunda yang punya minat di Politeknik nggak perlu lagi ikut tes di jalur lain karena sekarang sudah dilebur nih. Jadi satu, baik itu perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi negeri vokasi dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, mereka bisa ikutan juga di SNPMB tahun 2023 sekarang. Nah, jadi kalau misalkan pilihan pertamanya PTN akademik, ya misalkan UI, pilihan keduanya Politeknik Negeri Jakarta itu bisa sekarang, gitu ya. Jadi ini udah ada 137 PTN yang ikut, gitu ya Bunda. Lalu kemudian bagaimana perubahan secara detailnya? Oke, kita akan bahas lebih detail berkaitan dengan perubahan jalur undangan ya atau jalur rapot ya atau sekarang disebut dengan jalur prestasi SNBP ya. Jadi mohon tidak pusing ya Bunda dengan istilah-istilah atau nama-nama baru ini karena pada dasarnya sama prinsipnya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan namanya. Tahun 2022 namanya ini jalur undangan ini namanya SNMPTN ya. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, jadi berubah nama ya. Atau zamannya Ayah Bunda namanya PMDK mungkin ya. Nah, sekarang jadi SNBP gitu. Yang kedua adalah bagaimana dengan memilih prodi di jalur ini? Oke. Memilih prodi di jalur ini kalau dulu ya tahun 2022 tahun sebelumnya pemilihan prodi di PTN ini berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Artinya kalau dia jurusan IPA maka dia dianjurkan untuk memilih rumpun IPA. Kalau IPS dianjurkan memilih rumpun IPS. Tetapi di tahun 2023 ya tidak ada hubungannya antara pendidikan menengah dengan pilihan di perguruan tinggi. Nah, tetapi dalam hal ini panitia mengatakan bahwa pilihan merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dibebaskan, maka dia seenaknya memilih. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Dia harus tahu bahwa dia mampu akan mengikuti perkuliahan di jurusan tersebut. Gitu. Contoh misalkan, saya dari IPS, lalu kemudian saya mau masuk ke perawatan. Nah, sedangkan di ilmu keperawatan itu dominannya adalah misalkan belajar biologi, belajar kimia, dan dia nggak punya basic untuk itu, tapi dia perawatan dari IPS. Boleh nggak memilih? Boleh saja, tetapi dia mampu atau tidak. Nah, itu kembali lagi kepada siswa. Artinya, di tahun 2023 ini memungkinkan untuk siswa lintas jurusan dalam memilih program studi, tapi bertanggung jawab. Itu dulu catatannya, ya Bunda. Nah, walaupun seperti itu, Ayah Bunda, tapi perlu diperhatikan juga, nanti masing-masing PTN punya aturan main. Nah, ini yang perlu diketahui oleh orang tua. Ya, jadi tidak mentang-mentang dibebaskan, tidak memperhatikan aturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi, lalu kemudian kita memilih dan kita gagal hanya karena aturan tersebut kita tidak memenuhi, gitu, atau syaratnya tidak memenuhi. Nah, nanti harus diperhatikan juga. Nanti kita bahas di belakang ya. Yang kedua, tahun 2022 itu mapel yang
tertentu yang dijadikan pertimbangan dalam seleksi. Jadi tahun 2022 dalam proses pengurutan atau pemeringkatan yang diperhatikan hanya kurang lebih 7 mata pelajaran ya yang dijadikan acuan. Nah, tahun ini ya tidak ada pembatasan. Jadi seluruh mata pelajaran yang ada di raport itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeringkatan di sekolah gitu. Jadi bisa jadi siswa yang 7 mata pelajarannya itu unggul ya kalau diurutkan dia urutan pertama, tapi kalau seluruh mata pelajarannya dia bisa jadi nggak di urutan pertama, bisa jadi urutan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai bahan pertimbangan juga gitu ya. Nah, di tahun 2022 proses penilaiannya ya atau proses seleksi yang dilakukan oleh panitia itu adalah rapot ya, nilai rapot itu dikalikan dengan indeks sekolah. Nah, jadi ada faktor pengali. Jadi ada faktor koreksi di sini. Nah, indeks sekolah ini dibuktikan dengan apa? Indeks sekolah ini dibuktikan dari alumni yang diterima di masing-masing PTN atau alumni yang diterima di PTN tersebut atau prestasi sekolah tersebut. Jadi ada faktor pengalinya atau faktor koreksinya ditambah dengan prestasi. Artinya kalau nilai rapotnya dulu kecil ya bisa jadi besar karena ada indeks sekolahnya. Nah, kalau dia rapotnya besar tapi indeks sekolahnya kecil maka faktor pengalinya juga kecil. Nah, itu tahun 2022. Di tahun 2023 penilaiannya berbeda. Jadi minimal 50% nilai rapot, Ayah Bunda. Jadi 50% itu adalah nilai rapot ditambah dengan 50% lagi dari 2 mapel pendukung prodi pilihannya, lalu prestasi yang dimilikinya, dan portofolio jika program studi yang dipilih itu memiliki syarat portofolio. Nah, tapi kita masih memberikan sebuah warning juga, karena ketika kemarin diumumkan oleh panitia SNPMB, mereka mengatakan bahwa kementerian itu dan BP3 itu berlaku sebagai regulator dan fasilitator. Sedangkan ya untuk eksekutornya itu dilakukan oleh panitia teknis, dalam hal ini adalah majelis rektor. Nah, dan kemudian diserahkan kepada PTN masing-masing. Nah, aturan main ini adalah aturan main secara umum gitu. Jadi, kita masih memberikan syarat kepada siswa-siswi kita ketika dia memilih satu program studi, dia harus memperhatikan juga alumninya. Karena dalam hal ini perguruan tinggi dalam mengoreksi nilai rapot pasti dia akan melihat juga faktor alumni. Karena kalau kita bandingkan antara sekolah A dengan sekolah B dan sekolah yang lainnya, nilai 80 pasti akan memiliki nilai yang berbeda di sekolah A, B, dan C. Gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini sisi dari alumni masih penting ya sebagai faktor koreksi masing-masing PTN. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi ini aturan main secara umum ya, Bunda. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini mapel pendukungnya. Oh ya, tadi saya belum memberikan masukan berkaitan dengan 2 mapel pendukung. Jadi kementerian itu berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 345 tahun 2022 mengeluarkan beberapa mata pelajaran pendukung ya dari beberapa jurusan kelompok program studi. Jadi saya misalkan ingin memilih jurusan sejarah, maka mata pelajaran pendukungnya ya itu kalau misalkan kurikulum merdeka sejarah, tetapi kebanyakan ya lulusan saat ini masih tahun 2013 biasanya IPA, IPS dan bahasa. Nah, berarti kalau saya dari IPA ya kalau saya pengen masuk sejarah, maka yang dipertimbangkan adalah mapel sejarah Indonesia. IPS juga sejarah Indonesia, bahasa juga sejarah Indonesia. Nah, bagaimana dengan jurusan yang lain yang tidak ada hubungannya? Misalkan saya pengen masuk filsafat. Nah, maka IPA ada sejarah Indonesia yang dipertimbangkan, IPS sosiologi yang dipertimbangkan, bahasa antropologi yang dipertimbangkan. Nah, jadi dalam hal ini siswa-siswi yang memilih program studi tertentu dia juga harus mempertimbangkan mata pelajaran yang dia kuasai di sekolah dari nilai rapot yang dia miliki, gitu. Nah, oleh karena itu di kita memberikan satu alat yang namanya Andara. Ya, Andara ini adalah alat analisis rapot yang kita miliki ya untuk memetakan dari 3 sisi saja, gitu ya. Faktor alumni, faktor raport, nilai rapot dia, dan faktor mapel yang berhubungan dengan program studi yang dia miliki. Nanti kemudian keluar hasilnya dan nanti dikonsultasikan kepada pengajar atau konsultan prodi di NF Nurul Fikri. Nanti kemudian baru disimpulkan ya
potensi dia masuk jurusan apa saja yang memungkinkan peluangnya lebih besar gitu ya. Tapi perlu diingat dari SNBP ini faktornya, variabelnya itu sangat banyak ya. Jadi tidak cuma satu, tapi ada faktor yang ABC tadi kita lihat ya. Ada 50% nilai rapot, dua mata pelajaran, portofolio, prestasi akademik berupa sertifikat dan seterusnya. Jadi faktornya sangat banyak Ayah Bunda. Nah, beberapa syarat penting. Oke. Jadi yang bisa mengikuti jalur undangan ini adalah siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah. Berarti siswa di NF itu ada siswa Ronin ya, atau siswa gap year, atau alum yang tahun lalu tidak lulus ya, itu tidak bisa mengikuti ini. Jadi ini pure kelas 12 yang baru lulus ya untuk SNBP. Tapi tadi saya bilang nggak usah khawatir, bagi yang tidak bisa mengikuti SNBP masih ada 80% kuota yang bisa diikuti, yaitu jalur SNBT dan juga jalur mandiri gitu ya. Ini hanya 20% saja. Lalu kemudian yang kedua, memiliki prestasi akademik dan atau non akademik baik dan konsisten ya. Jadi prestasi akademik ini dibuktikan dengan nilai raport yang konsisten. Kalau dia punya sertifikat itu juga bagian dari prestasi ya. Baik itu prestasi di bidang olahraga, seni ya, ataupun prestasi di bidang akademik gitu ya. Lalu yang ketiga, masuk kuota pemeringkatan terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah, dan ini adalah haknya sekolah gitu. Jadi ayah bunda bisa bertanya kepada pihak sekolah, siswanya itu ada di peringkat berapa. Nah, biasanya nanti sekolah itu memfasilitasi dalam proses pemetaan. Ya, idealnya adalah pemetaan. Jadi jangan sampai satu sekolah itu, siswa satu sekolah itu saling bersaing. Karena pada dasarnya, jika pilihannya sama, baik itu program studinya sama dan PTN-nya sama, ya, maka dia adalah saingan. Jadi diharapkan tidak ada saingan di internal sekolah. Lebih baik saingannya adalah sekolah lain. Nah, itu biasanya dilakukan oleh guru BK dalam hal ini, kemudian dia nanti memetakan dan mencoba mendiskusikan dengan siswa dan orang tua. Dan yang terakhir, memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang tadi saya sampaikan di awal, walaupun dalam hal ini dibebaskan memilih program studi, perhatikan syarat masing-masing PTN yang dituju. Nanti biasanya di web resminya itu akan ada tuh persyaratannya. Gitu ya, ayah bunda. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan grafik peserta atau tren ya di jalur ini? Nah, tren di jalur ini ayah bunda bisa lihat di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu trennya selalu naik ya, jumlah siswa yang mengikuti. Nah, tapi ya yang lulus itu hanya kisaran 19% dari total siswa yang mengikuti. Artinya persaingan di jalur ini memang sangat ketat ya. Kalau kita detilkan lagi atau membuat lebih spesifik lagi masing-masing jurusan, maka ini nggak mungkin lebih kecil lagi dari 19%. Contoh yang paling sederhana adalah FKUI misalkan. FKUI itu misalkan kuotanya 80 kursi, tetapi kalau kita lihat peminat tahun sebelumnya itu 3.000 orang. Bayangkan dari 80 kursi yang minat 3.000 orang. Ini berapa persennya yang lulus gitu. Jadi kita bisa bayangkan di PTN-PTN favorit dan jurusan favorit pasti akan sangat kecil peluangnya, karena di sana akan berkumpul siswa-siswa yang dalam tanda kutip pintar-pintar gitu ya, nilainya tinggi-tinggi ya, dan jumlahnya banyak. Nah, jadi ini perlu pertimbangan juga. Jadi bukan mentang-mentang siswa itu masuk dalam pemeringkatan 10 besar ya, dia akan otomatis lulus, enggak gitu ya. Jadi harus pintar dalam memilih peluang dan potensi dia untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Nah, fakta di SNBP, atau di SNPTN. Pertama, tidak semua siswa eligible atau tidak semua siswa berhak untuk mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi melalui jalur ini. Tadi dibatasi ya, untuk akreditasi A itu hanya 40% ayah bunda siswanya yang berhak mengikuti. Jadi sekolah dengan akreditasi A 40% saja. Siswa dengan akreditasi B hanya 25% saja. Siswa dengan sekolah dengan akreditasi C itu hanya 5% saja ya. C dan seterusnya itu 5%. Jadi siswa yang berhak mengikuti pada dasarnya karena ini jalur undangan, filosofisnya adalah mereka-mereka yang punya prestasi baik di sekolahnya gitu. Jadi nggak semua boleh ikut. Nah, lalu kedua, kebanyakan memilih prodi dan PTN favorit. Ini fakta gitu. Jadi banyak siswa yang dia pengennya sekolah atau kuliah di perguruan tinggi dan prodi yang favorit. Dan ini tidak bisa kita nafikan, dan kita mungkin ayah bunda juga berharap seperti itu ya. Nah, berarti
PTN favorit dan jurusan favorit itu udah kayak gula ya, dengan semut ya, pasti akan dikerubungi. Dan yang ketiga, variabel penilaiannya cukup banyak. Gitu. Ini fakta di SNPTN atau SNBP ya. Nah, lalu kemudian relasi yang paling dekat dengan kelulusan. Jadi ternyata ketika kita analisa, ya relasi yang paling dekat dengan kelulusan itu adalah pertama daya tampung yang cukup besar, itu punya potensi siswa itu bisa lulus lebih besar. Ya walaupun nanti didetailkan lagi ya, nggak cuma hanya daya tampung, tapi dibandingkan dengan peminat, gitu ya. Daya tampung dan peminat. Jadi bahasa kitanya gampangnya ketepatan, biasanya umumnya menyebutnya seperti itu. Yang kedua, ternyata faktor alumni ya itu menjadi salah satu relasi yang paling dekat dengan kelulusan. Jadi kalau ada alumni, dia status program studi ya dia lulus SNPTN atau lulus jalur undangan, yang dipilih prodinya sama. Nah, peluang dia untuk diterima juga ternyata cukup besar. Yang ketiga adalah alumni di SNPTN secara umum. Jadi ternyata di PTN itu banyak sekali siswa-siswi yang diterima lewat jalur undangan, gitu ya. Nah, potensi dia itu untuk diterima di PTN tersebut itu cukup besar. Gitu. Jadi dari hal ini kita bisa coba menarik kesimpulan berarti ada hal-hal yang menjadi penting perlu dipertimbangkan dalam memilih program studi, yaitu daya tampung atau keketatan, lalu faktor alumni di prodi tersebut, alumni di SNPTN yang lulus lewat jalur undangan ya, kalau tahun lalu kan namanya SNPTN, itu menjadi hal yang penting gitu untuk dipertimbangkan. Nah, jadi kalau kita lihat menganalisa secara umum ada 4 faktor umum ya, faktor yang menjadi penting. Pertama adalah input siswa. Siswa itu sendiri dia mempengaruhi potensi untuk bisa lulus. Pertama asal sekolah ya, karena tidak bisa kita nafikan SNBP ini adalah melihat kinerja sekolah. Maka asal sekolah itu menjadi penting. Lalu peringkat paralel ya, semakin tinggi dia di sekolah tersebut peringkatnya, potensi dia lulus di perguruan tinggi negeri itu semakin besar. Nilai rapot yang baik, prestasi yang baik ya, apalagi kalau dia punya sertifikat ya, sertifikat yang tingkat juara ya, juara itu tingkat nasional, provinsi atau kota dan kabupaten. Itu sangat penting ya sebagai nilai tambah dia dan record alumni. Jadi kalau kita bisa simpulkan seperti ini. Yang kedua, pilihan prodi juga sangat menentukan. Tidak serta-merta dia peringkat atas, lalu kemudian dia milih prodi dan PTN atas, tapi nggak ada alumninya, yang nggak ada record alumninya, itu peluangnya juga tidak terlalu besar gitu untuk bisa dilulus di sana. Tapi masih ada peluang tentu saja. Nah, kalau seandainya dilengkapi ya dengan prestasi itu sangat memungkinkan dia untuk bisa lulus di situ. Jadi pilihan prodi di kelompok atas, menengah dan bawah itu juga penting. Lalu konsultan prodi ya dalam hal ini dalam proses menganalisa juga atau pendampingan siswa dalam memilih juga penting. Dan alat bantu kita namanya sekarang bukan Anapro tapi Andara ya. Kalau saya tunjukkan mungkin seperti ini, saya coba close dulu ya share screen-nya. Nah, saya coba tunjukkan Andaranya seperti apa. Nanti sekarang sedang proses pengisian Ayah Bunda. Nah, ini Andara yang dimiliki oleh NF. Kelihatan ya Ayah Bunda ya. Nah, jadi Andara ini kalau saya masukkan saya tunjukkan sedikit ya. Nah, ini saya masukkan nomor saya. Nah, oke. Nah, nanti tampilannya untuk kita ada beberapa tampilan tadi untuk siswa. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Sepertinya, oke. Nah, ini dia. Nah, nanti tampilannya seperti ini kalau dari Konpronya. Nah, saya misalkan ambil contoh ada satu data siswa misalkan ya yang akan saya masukkan. Sebentar. Saya ambil dari kemarin ada yang konsul. Ini dia nomornya. Nanti di sini akan ada profiling siswa, Ayah Bunda. Ini 149 10. Oke, nah ini.
Jadi ini adalah salah satu siswa NF yang sudah mengisi. Jadi saat ini sedang proses pengisian nilai rapot dimasukkan ke dalam Handara. Ini dia namanya Naimi Nurin, ya. Terus kemudian ini nomor NF-nya, nomor HP-nya, lokasi NF-nya di Paledang, ya, di Bogor. Pilihan satunya rencananya adalah pendidikan dokter Unpad, lalu kedua S1 kedokteran UNS gitu ini. Kalau kita lihat secara detail di sini, nanti kita akan bisa mendapatkan profilingnya dia yang sudah diisikan gitu ya. Baik itu dari sisi nilai, nah ini dia. Nanti kemudian terus kemudian kita lihat grafik rata-ratanya. Nah, ini yang bisa diketahui oleh kontrolnya. Nah, lalu grafik alumninya dari sekolah dia itu berapa gitu ya. Seperti apa? Lalu kemudian di sini nanti ada saran dari konsultannya, lalu kemudian nanti bisa dianalisa dia masukin di sini jurusannya apa, universitas mata pelajaran pendukungnya apa yang paling bagus. Lalu kemudian program PTN-nya atau apa nanti akan keluar di sini program studi yang dari keketatannya sangat longgar, lalu kemudian rasionya seperti apa, program studinya seperti apa begitu. Ini hanya menampilkan 5 data keketatan terkecil gitu ya. Nah seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini berdasarkan jurusan gitu ya. Dan ini dilihat berdasarkan mata pelajaran terbesar. Yang diunggulkan atau yang berhubungan dengan jurusan tersebut gitu, kita bisa lihat. Nah, jadi ini adalah usaha kita yang digunakan untuk konsultasi prodi nanti kepada siswa seperti itu ya secara umum. Singkat saja ya karena waktu terbatas. Oke, saya lanjutkan dulu yang tadi. Itu untuk jalur undangan ya Bunda. Saya akan lanjutkan lagi ke materi yang tadi. Nah, jadi ini adalah 4 hal yang mempengaruhi seseorang tuh bisa lulus ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah kita coba maksimalkan ya di NF, tapi memang idealnya karena SNBP ini basisnya sekolah, data satu sekolah itu lebih bisa memungkinkan lebih valid ya karena kita bisa punya data siswa satu sekolah tersebut, melihat pemeringkatannya, lalu kemudian lihat pilihan masing-masing. Itu biasanya yang kita lakukan kerjasama dengan beberapa sekolah. Gitu. Nah ini jadwalnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Agung berkaitan dengan pendaftaran SNBP ini. Nah pemilihan prodi itu akan dilakukan tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2023. Nah jadi siswa yang warningnya adalah di SNBP ini, seandainya dia diterima di SNBP, maka dia tidak bisa lagi mengikuti jalur SNBT, Ayah Bunda. Makanya ketika nanti memilih jurusan di SNBP, pikirkan secara matang ya, program studi itu akan diambil atau tidak kalau dia diterima. Karena kalau misalkan dia diterima, maka dia tidak bisa mengikuti UTBK SNBT gitu. Itu sayangnya kalau misalkan dia tidak diterima dan tidak serak jurusannya, maka pilihlah jurusan dan PTN yang pasti dia akan ambil. Terus yang kedua, kalau dia pengen lewat jalur mandiri gimana Kak? Bisa. Tetapi jalur mandiri itu ada beberapa PTN yang mensyaratkan harus punya sertifikat UTBK SNBT. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dia nggak punya kan dia nggak bisa ikut. Tapi ada PTN yang tidak mensyaratkan itu. Nah yang jadi masalah kalau PTN tujuannya itu mensyaratkan SNBT UTBK. Nah tahun ini pun beberapa instansi pemerintah seperti STAN ya, sekolah kedinasan seperti STAN, Politeknik STAN itu dia juga mensyaratkan siswa yang ingin masuk STAN harus minimal harus memiliki nilai sertifikat UTBK SNBT gitu sebagai syarat administratif. Kalau dia nggak punya berarti dia nggak bisa ikut gitu. Nah ini yang menjadi penting juga. Nah bagaimana strategi yang harus dilakukan? Oke, untuk jalur SNBP ya saya percepat. Pilih jurusan sesuai minat, perhatikan sebaran pilihan siswa eligible ya. Cek sebaran alumni di PTN tujuan dan perhatikan prestasi yang dimiliki. Nah ini catatannya, gitu ya. Selain tadi relasi yang lebih dekat dengan kelulusan. Jadi kita bisa perhatikan hal-hal ini. Nah, lalu perubahan di jalur tes tulis seperti apa? Oke, kita coba lihat. Untuk di tes tulis namanya dulu SBMPTN ya, sekarang namanya SNBT ya, ganti nama ya Bunda. Zamannya
Ayah Bunda mungkin dulu UMPTN ya, lalu kemudian ganti lagi dan sekarang namanya SNBT. Lalu kemudian tahun 2022 pemilihan jenis tes berdasarkan jurusan di pendidikan menengah, ada Saintek, ada Sosum. Tahun 2023 sama, pemilihan tes tidak lagi bergantung pada jurusan di pendidikan menengah. Oke, jadi ini perbedaannya adalah nggak ada lagi IPA IPS. Dia ikut tesnya sama, pilihannya boleh yang mana saja, gitu ya. Terus kemudian yang diteskan atau yang diujikan tadi sudah disampaikan juga ya secara singkat oleh Pak Agung. Kalau dulu ada istilahnya TPS dan TKA Saintek atau Sosum. Jadi kalau saya pengen pilih jurusan Saintek, maka saya harus ikut ujian Saintek. Kalau pengen masuk Soshum, maka saya akan ujian Soshum. Tapi kalau saya jurusan yang campuran, milihnya pilihan pertama itu misalnya teknik elektro, keduanya ekonomi, maka saya harus ikut dua-duanya atau tes campuran. Ya. Nah, kalau sekarang tidak ada. Yang diujikan hanya TPS dan kemampuan literasi. Ya. Memiliki potensi kognitif, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat tahun ini, siswa hanya diujikan TPS yang terdiri dari PKU, PBM, PPU, dan PU ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Dan juga ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, beberapa hal terkait SNBT, oke, ini seleksi nasional berdasarkan tes dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan, tetapi tahun ini siswa hanya boleh mengikuti satu kali saja. Jadi nggak 2 kali putaran ya, Ayah Bunda, cuma 1 saja. Jadi walaupun ada 2 gelombang, siswa hanya boleh 1 kali tes gitu. Gelombang itu hanya mengatur jadwal ujian saja, ya. Nah, bagaimana dengan peserta di jalur ini? Ayah Bunda bisa lihat ya, setiap tahun naik, dan prediksi saya tahun ini mungkin sampai 1 juta peminat. Kenapa? Karena untuk masuk STAN dia harus ikut UTBK SN, SNBT. Untuk masuk Politeknik dia juga ikut UTBK SNBT. Jadi kemungkinan tahun ini peminatnya akan melonjak tinggi karena siswa yang pengen masuk Politeknik, siswa yang pengen masuk STAN ya, dia juga akan ikutan gitu. Nah, bagaimana dengan peluangnya? Hanya 23% yang lulus. Jadi ini perlu pertimbangan. Nah, ini jadwal-jadwalnya ya Bunda, bisa dilihat di sini. Pengumuman untuk pelaksanaannya itu adalah tanggal 8 sampai dengan 14 Mei, gelombang pertama, gelombang kedua 22 sampai 28 Mei. Pendaftaran UTBK SNBT itu 23 Maret sampai dengan 14 April. Ingat, yang menjadi syarat untuk bisa ikut adalah dia harus punya akun SNPMB. Yang menjadi masalah, siswa tuh kadang abai ya dengan hal ini. Dia hanya memperhatikan pendaftaran tanpa memperhatikan pembuatan akun SNPMB-nya gitu. Nah, makanya peran kita di NF mengingatkan, Ayah Bunda juga mengingatkan, syarat untuk ikut SNBT dan SNBP ya tadi, itu harus punya akun ya. Kalau dia lewat dari pengisian itu, maka dia nggak bisa ikut untuk tes masuk PTN. Lalu kemudian pengumuman, oke, di sini ada pendaftaran UTBK SNBT ya. Nah, tanggal 23 Maret sampai 14 April ini Ayah Bunda, ini perlu mengisi jurusan apa dan PTN apa yang akan dipilih gitu. Jadi di tanggal ini siswa harus sudah menentukan jurusan apa dan PTN apa yang akan mereka pilih. Nah, nanti masalahnya adalah siswa nggak punya nilai. Siswa nggak punya nilai asli ya, karena nilai asli itu baru bisa dilihat di tanggal 26 Juni sampai 31 Juli 2023. Nah, artinya mereka memilih tanpa nilai asli, tapi mereka harus menggunakan alternatif instrumen lain untuk bisa memilih jurusan dan PTN berdasarkan kemampuannya dia. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas ya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Pak Agung. Nah, ini juga sudah disampaikan. Jadi kalau kita jumlahkan, total waktu yang diberikan untuk ujian itu adalah 195 menit gitu. Nah, ini jumlah soalnya, dan masing-masing soal punya blocking time-nya, punya batas waktu pengisian. Misalkan penalaran induktif ada 10 soal, waktu yang diberikan 10 menit. Berarti dalam hal ini satu soal nggak lebih dari 1 menit. Jadi tantangan seleksi ini adalah tidak hanya soalnya ini yang beragam ya dari mudah sampai dengan sulit, tapi mereka juga dibatasi dengan waktu yang sedikit ya. Nah, ini yang menjadi tantangan siswa dalam mengisi. Bisa jadi siswa itu mampu mengisinya tanpa ada batasan waktu ya yang seperti ini, karena kalau dulu
Dulu itu tidak ada setiap subtes itu batasan waktu. Dulu itu totalnya misalkan 85 soal, ya udah waktunya 90 menit. Mereka bisa mengerjakan yang mana saja. Jadi mereka bisa mengatur waktu pada soal-soal yang mereka dia bisa mendistribusikan waktu kepada soal yang tidak bisa kita tidak kerjakan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang tidak bisa gitu. Misalkan dulu itu penalaran induktif saya nggak bisa, tapi penalaran induktif saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Maka waktunya bisa kita distribusi ke sini gitu. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan siswa juga. Nah, bagaimana menyikapinya? Oke. Tentu kita perlu menyusun strategi, ya. Strateginya seperti apa? Sama seperti kalau kita melihat ada satu perlombaan di MotoGP, siswa-siswi itu perlu juga strategi sebagaimana kalau misalkan kompetisi itu dilakukan. Mereka harus mengetahui spesifikasinya. Kalau dari MotoGP dia kan kalau lomba harus mengetahui spesifikasi motornya. Kalau dia 125 cc, maka dia harus bertarung di 125 cc juga. 125 cc ke bawah. Jangan dia bertarung di atas 500 cc, maka peluang menangnya sangat rendah. Gitu, sangat kecil. Terus dia harus punya bahan bakar ya. Nah, kalau nggak ada bahan bakar dia nggak akan bisa melaju ya. Dan juga dia harus melakukan strategi. Kalau misalkan di MotoGP mungkin risetnya adalah dia harus tahu sirkuitnya seperti apa, berapa banyak tikungannya, cuacanya bagaimana, hujan atau tidak dan seterusnya. Itu kan bagian dari kita bisa memenangkan satu pertarungan di MotoGP gitu ya. Nah, begitupun juga kalau kita di perguruan tinggi negeri, tentu harus memahami materi yang diujikan dengan baik, terus punya mental yang kuat ya, dan juga harus mengetahui cara memilih program studi yang tepat. Jadi nggak jauh beda dengan pertarungan di perlombaan yang lain. Kita juga harus punya riset-riset seperti ini. Nah, kita bisa menyimpulkan dengan kata mantra sebenarnya. Mantra seleksi masuk PTN. Ma-nya itu menguasai materi, N-nya mental yang kuat, Tra-nya strategi yang tepat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nurul Fikri dengan untuk memberikan mantra ini ya. Nah, dalam hal ini ketika ada satu perubahan di seleksi masuk PTN, NF dengan cepat beradaptasi dengan perubahan itu ayah bunda. Jadi kalau sebelumnya ada tes TKA, maka ketika berubah, NF juga beradaptasi dengan itu. Maka NF memberikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena concern kita adalah masuk PTN dengan seleksi tes, ya, SNBT secara nasional, maka kita juga akan menyesuaikan dengan hal itu. Nah, cara meningkatkan nilainya bagaimana? Pertama, tentu kemauan yang kuat dari anak. Kita hanya memberikan fasilitas dengan semaksimal mungkin, ya. Mulai dari soal-soalnya, materi-materinya, tryout-tryoutnya, pengajarnya, itu kita sudah powerful berikan kepada siswa. Kalau siswanya tidak mau, ya kita mau buat apa gitu ya. Jadi kalau nggak ada kemauan yang kuat dari anak, kita nggak bisa apa-apa. Maka dalam hal ini NF memberikan fasilitas pelayanan dengan maksimal, juga memberikan motivasi kepada siswa, ya. Tapi tetap itu harus mulai dari dirinya mereka sendiri. Nah, oleh karena itu orang tua juga punya peran dalam hal ini, banyak berdiskusi berkaitan dengan masa depan mereka, ya. Tentu dengan caranya dengan tidak mengintervensi, tapi dengan diskusi. Lalu kemudian persiapan dari awal. Nah, kita sudah melakukan persiapan ini sejak semester 2 awal. Mulai dari perubahan itu terjadi, kita langsung melakukan perubahan dari awal, gitu. Dan program yang sudah kita siapkan nanti sudah disampaikan di awal tadi sama Pak Agung, tapi saya akan coba review sedikit apa saja program yang mendukung mereka, gitu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan. Jadi kita sudah melakukan program dari awal ini adalah siswa akan melakukan tes tryout selama 7 kali di semester 2 ini. Artinya akan ada 7 nilai tryout yang bisa kita jadikan sebagai instrumen dalam proses pemilihan program studi. Kenapa menggunakan nilai tryout? Kenapa tidak menggunakan nilai tes harian? Kenapa tidak menggunakan nilai rapot? Karena ayah bunda, alat ukurnya harus sama. Ya, logikanya seperti ini saja. Kalau saya pengen mengukur jalan, pasti saya menggunakan meteran. Kalau saya pengen mengukur suhu ruang, saya menggunakan termometer. Jadi saya nggak mungkin mengukur suhu ruang dengan menggunakan meteran. Itu salah menggunakan alat ukurnya. Nah, karena yang diujikan adalah SNBT, maka kita perlu alat ukur yang sama dengan SNBT, yaitu tryout. Karena dari sisi jumlahnya sama, jumlah soalnya sama, prosesnya juga sama, penilaiannya juga sama, maka nanti outputnya kita harapkan juga nggak berjauh beda dengan kemampuan dia di UTBK SNBT yang sebenarnya.
Jadi alat ukurnya sama. Maka kita berikan 7 kali tryout karena kita nggak memiliki, selain dia bagian dari latihan, dia juga sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi. Oleh karena itu nanti peran kita ya dari NF adalah memberikan penyadaran kepada siswa untuk memperlakukan TO ini dengan sebaik-baiknya agar datanya valid. Begitupun dengan ayah bunda, tolong juga minta kepada ayah bunda, kepada anak-anaknya untuk memperlakukan tryout ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana ujian sebenarnya. Sehingga nanti hasil yang diberikan itu adalah hasil yang valid, bukan hasil yang bias gitu. Nah, jadi 7 tryoutnya sudah sangat banyak. Ditambah lagi nanti ayah bunda ada super intensif namanya. Super intensif ini adalah ketika siswa itu sudah selesai belajar di sekolah, dia akan masuk di NF setiap hari. Ya, jadi paket ayah bunda yang sudah dibayar kepada NF itu adalah sudah bagian dari ini semua. Jadi mereka akan mendapatkan treatment setiap hari dan dia liburnya kalau tidak salah 1 hari dan dia akan mendapatkan 13 kali tryout lagi. Jadi kalau kita total mereka akan mendapatkan 20 kali tryout gitu ya di NF. Jadi NF sudah memberikan fasilitas yang sangat powerful buat anak-anak ayah bunda semua. Nah, tinggal memanfaatkan. Nah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari juga sama dengan tes sebenarnya. Jadi kita memberikan yang lebih banyak adalah materi-materi yang diujikan di SNBT, tapi tidak menafikan materi-materi yang sifatnya umum, ya. Karena materi-materi yang sifatnya umum bisa jadi akan digunakan oleh mereka ketika mereka ikut tes mandiri, begitu ayah bunda. Contohnya, nah di SNBT nanti akan diujikan PU, PBM, PPU, PKU, ya. Penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, ini adalah yang ungu ini adalah yang diujikan di SNBT. Jadi porsinya lebih besar karena kuota yang diberikan cukup lumayan, gitu ya. Nah, sedangkan untuk matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi ini juga diberikan ya sebagai bagian dari persiapan mereka ujian mandiri nanti. Dan BIP juga diberikan sebagai bagian dari penguatan mental dan juga strategi mereka dalam memilih program studi. Jadi kita sudah memberikan layanan yang cukup powerful. Kalau kita lihat jumlah yang diberikan juga cukup banyak, gitu ya, ya bunda. Nah, oke. Nah di sini saya ngasih quote sedikit. Saya ambil dari ayat Allah ya dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya siswa perlu disadarkan bahwa mereka nggak akan bisa berubah kecuali mereka mau untuk berubah gitu. Nah, kita memberikan fasilitas yang maksimal. Terus yang kedua, ya mental yang kuat, kita juga memberikan fasilitas pendampingan, ya penguatan mental mereka dengan adanya materi-materi bimbingan informasi dan pendidikan. Kita akan memberikan penguatan dari sisi psikologi mereka gitu. Karena banyak siswa, terutama siswa-siswa yang gap year, ya yang mereka pernah gagal sebelumnya, dan itu saya dapatkan siswa seperti itu, dia ketika menghadapi hari ujian, kemampuan dia mengerjakan tryoutnya justru semakin turun. Kenapa? Karena ketakutan dia ketika dia pernah gagal dan dia takut itu terjadi lagi. Nah ini juga sama-sama kita harus perhatikan ayah bunda. Jadi ayah bunda juga perlu support mereka, ya jangan terlalu ditekan, ya nanti anaknya stres, dan juga jangan terlalu mempush mereka untuk ayo dan seterusnya, tapi cobalah untuk memberikan dengan cara soft gitu ya. Pengertian, kita harus mengerti mereka, lalu kemudian masalah apa yang mereka hadapi, kemudian solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Komunikasi yang intens juga perlu antara orang tua dengan siswa, ya diskusi-diskusi yang ringan supaya mereka enjoy dalam menjalani proses ini juga penting. Jadi jangan sampai mereka ditekan harus A, harus B, harus C. Nah, itu yang banyak datang ke saya ayah bunda. Kak, saya harus masuk jurusan ini kak, padahal saya nggak mau. Ya, kamu udah diskusi belum? Ya gitu kak, saya pokoknya di ABC dah pokoknya. Nah makanya hal ini saya sampaikan supaya nanti tidak ada hal-hal yang menyulitkan siswa, ya. Justru mereka bukannya malah termotivasi, tapi malah depresi gitu ya ayah bunda. Maka ini perlu kita juga bicarakan secara baik kepada siswa. Nah lalu kemudian yang ketiga adalah strategi. Nah ini poin yang terakhir yang mau saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara kita memilihnya, khususnya di jalur SNBT atau jalur tes tulis. Ketahui minat dan kemampuan, ya. Lalu kemudian lihat data tryout-nya. Jadi data tryout ini adalah basis kita dalam menentukan kemampuan siswa
minat itu bisa diketahui dari tes minat atau diskusi antara anak dan orang tua, gitu ya. Nah, jadi kita bisa klopkan dua hal ini. Karena kalau ada minat tapi nggak punya kemampuan, agak susah juga untuk memilih program studi yang punya peluang besar dan sesuai dengan dirinya. Nah, terus kemudian tahun 2019 kita lihat alur pola pendaftarannya ya, Bunda. Tahun 2019 pendaftaran itu dilakukan untuk memilih ujian. Lalu kemudian setelah ujian nilainya keluar, baru kemudian dia memilih prodi. Jadi tahun 2019 siswa itu memilih prodi dengan nilai asli, ya. Baru kemudian pengumuman hasilnya keluar. Tahun 2022 ini ya sudah diumumkan oleh panitia. Jadi pendaftaran itu adalah pendaftaran memilih ujian dan memilih program studi, gitu. Nah, jadi kalau di SNBP ya jalur prestasi, mereka harus memilih dua program studi. Salah satu program studinya harus ada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Itu kalau di jalur undangan ya Bunda. Tapi kalau di SNBT tidak ada syarat itu. Mereka boleh memilih di mana saja dua program studi tersebut. Ya, baik itu di satu PTN atau di dua PTN. Ya. Jadi maksimal hanya dua program studi saja. Lalu kemudian dia ujian dan kemudian pengumumannya keluar, baru dia bisa melihat nilai aslinya berapa gitu. Jadi sertifikat itu atau nilai asli itu baru bisa dilihat setelah pengumuman hasilnya keluar. Dan nilai nanti bisa digunakan untuk jalur yang lain, baik itu jalur masuk ke jalur mandiri atau jalur ke Politeknik STAN gitu ya, atau beberapa yang mensyaratkan harus punya sertifikat UTBK gitu ya. Nah, ini contoh nilainya tahun sebelumnya karena ujiannya masih TKA Soskum dan TPS ya, atau nilai TKA dan nilai TPS, maka terbagi dua seperti ini. Nah, nanti kemungkinan nilai TPS dan nilai literasi gitu. Di sini mungkin ada nilai literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi kemungkinan polanya masih sama seperti ini ya Bunda. Nanti yang ditampilkan. Nah, ini pernah sering saya sampaikan juga ke beberapa forum ya, atau beberapa pertemuan. Saya ngambil contoh karena tadi 2019 dengan 2022 ya, saya ambil tahun 2019. Kita lihat nilai TPS-nya saja. Ini Saza Fadila yang diterima di FKUI. Jadi nilai rataan dia di atas 600-an untuk TPS-nya, TKA-nya mungkin di atas 700-an ya, nilai TKA-nya. Jadi untuk masuk ke satu fakultas ya tertentu dan universitas tertentu itu pasti berbeda. Contoh FKUI dengan FKUPN dengan FK Unpad itu pasti berbeda persaingannya. Mana yang lebih tinggi? Nah, itu bisa kita ketahui dengan menggunakan matriks bantu pemilihan jurusan di Nurul Fikri. Nanti akan ada alatnya untuk melihat itu berdasarkan nilai-nilai alumni yang sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi ini grafik dia. Nah, tadi kenapa saya sampaikan tryout itu sangat penting? Ini bagian dari contoh ayah bunda. Jadi kalau kita lihat di sini nilai Saza Fadila sebenarnya UTBK-nya ini yang merah ya bunda. Nah, biru ini adalah nilai tryout-nya dia. Jadi kalau kita lihat nilai dia bisa diprediksi di hari H dari data tryout yang dia miliki. Kita bisa lihat batas atasnya dan batas bawahnya. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya, ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Jadi kita bisa lihat grafik kemampuannya dia selama dia ikut tryout itu bisa kita prediksi ketika dia hari H. Dan alhamdulillahnya biasanya ya UTBK itu selalu lebih tinggi dari nilai tryout yang dia miliki. Ya. 20%, kurang lebih 20 sampai 25%. Up atau down gitu. Jadi batas atasnya atau batas bawahnya. Nah, makanya kalau kita lihat data-data kemampuan dia di tryout ya, kalau dia lakukan dengan baik ya, maka data itu jadi bagus gitu. Jadi bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam kita memilih program studi di perguruan tinggi nanti. Nah, ini grafik secara laba-labanya, oke. Nah, ini contoh lain ya, siswa-siswa NF yang diterima di Teknik Sipil UI. Kita bisa lihat bagaimana nilai TPS-nya. Jadi saya ngasih bocoran sedikit aja ya Bunda. Kalau mau masuk UI, minimal rataannya itu 600-an, kurang lebih. 600 baru dia bisa masuk UI. Terus kemudian itu juga jurusan-jurusan tertentu. Kita perlu pertimbangkan hal yang lain juga. Nah, terus kemudian geografi UI, geofisika UI. Ini juga sama.
Kita bisa lihat. Terus kemudian kita lihat kedokteran Unpad. Ini anak siswa, ini siswa NF Paledang juga sama. Kita bisa lihat bagaimana kemampuannya. TPS-nya dia rata-rata di 700 gitu ya, 750 mungkin. Nah, 720-an mungkin nih. Terus kemudian TKA-nya kita bisa lihat di atas 800-an atau 900-an gitu ya. 800 mungkin nih. Jadi bahkan fisikanya dia sampai nilai perfect ya, 1000. Matematika 900, kimianya 900, biologi 700. Jadi ini informasi yang cukup penting juga. Nah, ini yang unik. Ini juga dia pilihan pertamanya di kedokteran UI, Ayah Bunda. Pilihan keduanya di kedokteran UPN, dan dia diterima di pilihan kedua UPN Veteran Jakarta di kedokteran. Jadi dengan nilai segini ya, dia nggak diterima di kedokteran UI, bayangkan. Tapi dia diterima di kedokteran UPN Veteran Jakarta. Berarti persaingan di UPN dengan di UI itu sangat berbeda. Gitu. Nah, mungkin itu Ayah Bunda, kita bisa simpulkan di sini. Input siswa untuk bisa lulus di SBMPTN atau SNBT ya saat ini namanya, dia harus punya nilai UTBK ya. Kalau nggak punya ya kita menggunakan nilai tryout. Jadi kemampuannya bisa dilihat dari ini. Lalu kemudian pilihan prodinya dipertimbangkan juga, atas, menengah, bawah. Konsultan prodinya bisa mendampingi siswa dalam proses pemilihan, dan perangkat yang kita gunakan adalah MBPJ yang diperbaharui. Nanti akan ada contohnya seperti apa yang diberikan kepada siswa gitu ya, mendekati SNBT biasanya. Nah, peran orang tua adalah pertama berdiskusi dengan anak, bukan mengintervensi. Nah, jadi cobalah banyak berdiskusi mulai hari ini Ayah Bunda biar anaknya nggak bingung ya. Lalu kemudian kasih argumentasi yang baik, yang tepat berkaitan dengan kalau seandainya ayahnya ingin mengarahkan siswanya ke jurusan A, B, kasih alasan yang membuat mereka juga bisa menerima. Lalu perlunya mencari informasi agar lebih terbuka sehingga tidak melihat pilihan itu dari kacamata kuda saja. Jadi tidak hanya itu saja, tapi masih bisa melihat yang lainnya. Atau bisa juga melihat dari hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siswa untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri ini. Lalu ketahui kemampuan, minat, dan bakat anak. Jadi mungkin ini juga sebagian dari peran Bapak Ayah Bunda semuanya, supaya bisa mengantarkan siswa-siswi kita atau anak atau putra-putri Ayah Bunda semuanya ke jenjang yang lebih tinggi dan sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Baik, terapkan mantranya, insya Allah kamu akan dapatkan hasil terbaik. Nah, ini yang saya sampaikan kepada siswa-siswi semuanya di kelas waktu itu, dan semoga Ayah Bunda juga bisa mengetahui ini. Terima kasih, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Ayah Bunda mohon maaf kalau kecepatan ya, karena waktunya sangat terbatas gitu. Semoga ini bisa mewakili informasi yang Ayah Bunda perlu dapatkan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karoni atas pemaparan materi di hari ini. Mungkin selanjutnya kita tanya jawab ya, Karoni ya. Beberapa pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu, bisakah orang tua dan atau siswa konsultasi pemilihan jurusan dan atau PTN yang dituju berdasarkan hasil 7 tryout yang akan dilaksanakan di Nurul Fikri? Ya, bisa, insya Allah bisa. Nanti Nurul Fikri akan memberikan fasilitas itu insya Allah kepada Ayah Bunda semua yang ingin konsultasi kepada konsultan prodi di NF. Begitu, Kak. Selanjutnya dari Pak Somadia, apa itu vokasi, Kak? Oke, vokasi itu adalah D3, diploma ya, tepatnya diploma. Diploma itu biasanya ada di perguruan tinggi politeknik gitu. Jadi vokasi itu di UI juga ada ya. Biasanya ada D3, D4 gitu. D1, 2, 3, 4 biasanya itu yang biasanya ditawarkan D3 dan D4 biasanya kalau misalkan jadwal SNBT. Gitu, Kak. Jadi vokasi itu tepatnya adalah perguruan tinggi politeknik negeri gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Bunda Helda. Assalamualaikum, mohon info untuk Alia atau jurusan agama dan SMK Mapel Prodi pendukungnya apakah disamakan dengan jurusan IPA atau IPS atau bahasa dari SMA? Terima kasih. Ya, biasanya di MA atau di Alia itu biasanya ada jurusan juga, ada IPA, IPS, dan bahasa. Jadi dia menyesuaikan dengan jurusan yang dia ambil di sekolah tersebut, seperti itu. Kalau dia jurusannya agama, misalkan ada juga yang MA itu jurusannya agama, maka kalau dia tidak ada di Permendikbud ya nomor 32
345 tadi, maka dia disarankan untuk menyesuaikan dengan jurusan yang dia ambil. Kayak di SMK kan tidak ada gitu ya. Maka sebaiknya dia mengambil rumpun yang sesuai dengan apa yang diambil di SMK. Contohnya SMK ekonomi, dulu namanya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi ya. Untuk ekonomi maka dia ambil rumpun-rumpun yang berhubungan dengan ekonomi gitu. Nah, jadi dia disamakan dengan itu. Gitu, Kak. Masih dari Bunda Helda. Untuk fakta SNMBP poin 2, apakah solusinya kita memilih prodi dan PTN yang tidak favorit? Lalu bila lolos tidak bisa ikut jalur berikutnya SNBT? Ya, sebenarnya kita hanya memberikan tawaran ya. Keputusan itu kembali kepada siswa dan orang tua. Idealnya memang kita ingin memasukkan siswa kita atau anak-anak kita ke jurusan dan PTN yang favorit. Nah, tapi kalau memang memaksakan diri untuk masuk ke jurusan yang favorit atau memilih jurusan yang favorit, misalkan di jalur SNBP ini tetap ingin masuk UI, jurusannya misalkan jurusan ekonomi, tetapi dalam analisa kita itu tidak memungkinkan atau agak sulit gitu ya, karena faktor-faktor yang kita analisa misalkan. Bukan berarti tidak ada peluang, tapi dia tetap memilih ya silahkan saja. Tetapi kalau tidak lulus, dia bisa mengikuti jalur lain yang itu jalur SNBT dan SNBP. Tapi seandainya siswa itu bersedia di PTN lain, ya ada alternatif lain, ya maka itu bisa dialihkan ke alternatif tersebut. Jadi itu tidak hanya satu-satunya solusi gitu ya, itu hanya rekomendasi biasanya yang kita berikan, tapi keputusan tetap diberikan kepada siswa dan orang tua, gitu Kak. Baik, selanjutnya dari Bunda Ganesha. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan di materi ya, tapi mungkin bisa dibacakan kembali Kak. Ada berapa bidang studi yang bisa didapat? Kalau dulu kan 3 jurusan ya, kalau untuk sekarang berapa Kak? Ya, untuk sekarang hanya 2 program studi ya. Untuk jalur SNBP 2 program studi, jalur SNBT 2 program studi. Perbedaannya adalah kalau jalur SNBP kalau dia memilih 2 program studi, salah satu program studinya itu harus ada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Misalkan saya di Jawa Barat, ya, maka salah satu program studi saya harus ada di PTN Jawa Barat. Satunya lagi boleh di luar, gitu. Kecuali kalau hanya satu saja. Kalau dua-duanya di Jawa Barat gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah dua-duanya di luar Jawa Barat. Itu kalau jalur undangan atau jalur prestasi ya SNBP. Tapi kalau SNBT dia boleh di mana saja. Tidak dibatasi oleh provinsi apa gitu Kak. Oke, selanjutnya dari Bapak Dimas mau tanya apakah sertifikat organisasi seperti ketua eskul bisa digunakan untuk SNBP Kak? Ya, ketua organisasi itu kalau tidak salah yang ada di website panitia itu atau yang dijelaskan sama panitia, ketua OSIS itu masih bisa gitu ya. Ketua organisasi intrasekolah juga kemungkinan kalau seandainya dia menjabat sebagai pengurus dan ketua itu silahkan dilampirkan. Tetapi hal itu nggak signifikan biasanya. Yang signifikan itu adalah prestasi akademik dan non akademik, dalam hal ini sertifikat kejuaraan itu yang biasanya yang paling signifikan. Tapi kalau dia memiliki sertifikat tersebut tidak apa-apa, dilampirkan saja. Gitu. Selanjutnya Kak dari salah satu bunda kita, permisi Kakak, anak saya ingin masuk hukum UI dengan rata-rata 90-an nilainya, namun nilai ekonomi dia tertinggi di rapot. Lebih baik hukum atau prodi ekonomi ya Kak? Ya, perlu diketahui ya Ayah Bunda, ini rapot kan hanya satu ya, hanya satu instrumen. Kita juga perlu pertimbangkan dia peringkat berapa di sekolahnya. Kalau seandainya dia peringkat yang tinggi, gitu ya, misalkan peringkat pertama, oke. Terus kemudian peringkat paralel ya. Terus yang kedua, ternyata ada alumninya tahun lalu di jurusan tersebut, gitu. Dan dia peringkat yang pertama. Maka kalau saya lebih menyarankan pilihan dia di jurusan tersebut, gitu. Ada jurusan hukum tahun lalu alumni diterima di UI. Terus dia di peringkat pertama dan dia pengen masuk jurusan hukum juga. Saya menyarankan dia ambil jurusan itu. Ya, tapi kalau enggak, kalau di atasnya ada yang sudah memilih, ya lebih baik dia coba pilih yang lain. Salah satunya adalah mempertimbangkan nilai ekonominya, ya, nilai ekonomi yang cukup tinggi di rapotnya, gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan di sini, gitu Kak.
Oke, baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Bunda Najwa. Izin bertanya Kak, biasanya pengerjaan UTBK di mana ya Kak? Bagaimana Kak? Untuk pengerjaan UTBK biasanya di mana gitu Kak? Oh, pengerjaan Tempatnya UTBK. Ya, pengerjaan UTBK biasanya nanti di di masing-masing lokasi ya yang sudah ditentukan sama panitia. Jadi nanti tugasnya siswa dalam mendaftar adalah dia memilih lokasi tempat dia tes. Biasanya ada panitia lokalnya. Misalkan ayah bunda ingin putra putrinya ujiannya di Jakarta. Nanti ada Panlok Jakartanya. Kita pilih Panlok Jakarta. Nanti si Panlok ini akan memberikan tempatnya di mana, gitu. Jadi bukan di rumah, tetapi di lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Begitu Kak. Oke, baik. Bisa satu pertanyaan lagi Kak? Ya boleh. Ya, dari Bunda Nur, anak saya dapat eligible di sekolahnya Kak di SMK Teknik Elektronika dan di PTN-nya mau ambil jurusan matematika. Bagaimana peluangnya Kak? Oh ya, kalau misalkan dia masuk jurusan Teknik Elektronika, terus kemudian nilai matematikanya bagus tinggi, dia pengen masuk jurusan matematika, boleh saja, tidak masalah. Karena teknik elektronika itu berhubungan dengan nilai fisika, nilai matematika yang dominan itu. Dan dia mencoba memilih matematika dan nilai matematikanya bagus, itu nggak masalah. Tapi perlu dipertimbangkan juga ya Kak, alumninya tadi ada atau tidak, lalu kemudian peringkat paralelnya dia di atasnya ada yang memilih atau tidak, itu juga bagian dari pertimbangan. Jadi harus secara komprehensif ketika dia menentukan masuk matematika gitu ya. Tapi secara spesifik boleh nggak elektronika milih matematika? Boleh, karena ada hubungannya. Ya, mungkin sudah cukup ya Ayah Bunda untuk pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Roni atas pemaparan materi di hari ini. Mungkin sekedar info saja untuk Ayah Bunda dan teman-teman PPLS dan Ronin. Jadi kita di Nurul Fikri juga sudah menyediakan grup konsultan prodi ya Kak ya. Jadi masing-masing di tiap lokasi. Jika untuk detailnya Ayah Bunda dan teman-teman PPLS dan Ronin semua yang ingin konsultasikan jurusan yang akan diambilnya bisa menghubungi lokasi Nurul Fikrinya masing-masing atau langsung di grup WhatsApp konsultan prodinya. Mungkin itu saja ya. Mungkin dari Kak Roni ada yang mau ditambahkan Kak? Ya, mungkin dari saya terakhir. Terima kasih Ayah Bunda sudah menitipkan anak-anaknya atau putra-putrinya di Nurul Fikri. Kita coba untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di NF gitu ya. Dan semoga kita doakan semoga putra-putri Ayah Bunda semuanya diterima di PTN yang diinginkan. Dan saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Roni. Ya, Ayah Bunda semua, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk mengambil dokumentasinya. Kita selfie sebentar ya untuk Ayah Bunda yang berkenan untuk membuka kameranya. Silakan dibuka webcam atau kamera handphonenya, kita akan dokumentasi sebentar. Oke, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Oke, saya ambil dulu untuk slide pertama. Oke, selanjutnya saya ambil untuk slide kedua. Selanjutnya saya ambil slide ketiga. Dan keempat. Oke, serta kelima ya. Oke.
Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili panitia untuk acara hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman PPLS IPA maupun IPS serta teman-teman Ronin yang sudah meluangkan waktunya di Sabtu pagi hari ini di ruang virtual kita. Marilah kita akhiri acara kita dengan kalimat yang baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Semoga kita dapat bertemu kembali di ruang virtual atau next event berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Dayu. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit ya.